Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi hasil proyek UTS mata kuliah pemrograman komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dana Raika Mujahidin dengan NIM 2303112607384. Saya dari Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Yasin Eskom Mkom. Untuk judul proyek saya, implementasi Array pada Snake Game. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Snack game klasik telah menjadi fenomena sejak akhir abad ke-20, terkenal di platform seluler dan komputer karena kesederhanaan dan daya tariknya. Game ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengembangan, terutama melalui penggunaan struktur data seperti array. Dalam pengembangannya, array sering digunakan untuk mempresentasikan elemen dinamis seperti tubuh ular, makanan, atau rintangan yang disimpan dalam grid dua dimensi. Dengan cara ini, logika permainan seperti gerakan ular, deteksi tabrakan, atau interaksi dengan makanan dapat dikelola secara efisien. Snack game juga menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami struktur data dan algoritma bagi pemula, serta menjadi tantangan menarik bagi pengembang berpengalaman. Penelitian mengenai implementasi array dalam permainan ini tidak hanya dalam pemahaman tentang data berbasis grid, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan game yang lebih kompleks dan inovatif. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan array dalam pengembangan snack game berbasis grid. Yang kedua, menjelaskan bagaimana array dua dimensi digunakan untuk mempresentasikan elemen dinamis seperti posisi tubuh ular dan makanan. Yang ketiga adalah mengilustrasikan aplikasi praktis struktur data dan algoritma untuk pemula dalam pemrograman game. Baik, yang selanjutnya adalah flowchart. Yang pertama, mulai. Pada tahap ini, semua persiapan awal yang diperlukan untuk menjalankan permainan akan dilakukan, menandakan bahwa sistem siap untuk memulai interaksi dengan pemain. Selanjutnya ada inisialisasi. Dalam tahap ini, kita menginisialisasi Pgame untuk mempersiapkan semua komponen yang diperlukan dalam permainan. Kita juga mengatur ukuran layar dengan menentukan lebar dan tinggi, serta menetapkan ukuran grid yang akan digunakan untuk menampilkan elemen-elemen permainan. Selain itu, kita mendefinisikan beberapa warna yang akan digunakan dalam permainan, seperti putih untuk latar belakang, hijau untuk ular, merah untuk makanan, dan hitam untuk garis grid. Setelah semua pengaturan ini selesai, selanjutnya membuat layar permainan dan mengatur judulnya agar sesuai dengan tema permainan. Kita juga menginisialisasi font yang akan digunakan untuk menampilkan skor dan level di layar. Dan yang terakhir kita akan menentukan posisi awal ular dan makanan secara acak, serta mengatur skor, level, dan kecepatan awal permainan, sehingga semua elemen siap untuk digunakan dalam permainan. Selanjutnya ada loop permainan. Kita memasuki loop permainan yang berfungsi untuk menjalankan permainan secara berkelanjutan. Dalam blok persegi panjang ini, kita akan terus menjalankan serangkaian langkah hingga permainan berakhir. Loop ini memastikan bahwa semua elemen permainan ini diperbarui secara real time dan memberikan pengalaman bermain yang interaktif. Selama loop ini, kita akan melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga permainan tetap berjalan. Selanjutnya ada bersihkan layar. Di dalam loop permainan, langkah pertama adalah membersihkan layar yang dilakukan dengan mengisi latar belakang dengan warna putih. Nah, ini penting untuk menghapus semua gambar dari frame sebelumnya, sehingga tampilan permainan tetap bersih dan tidak kacau. Dan kita dapat memastikan bahwa setiap elemen yang ada di gambar pada frame tidak terpengaruh oleh elemen-elemen dari frame sebelumnya. Selanjutnya ada gambar elemen permainan. Setelah layar dibersihkan, kita menggambar semua elemen permainan yang diperlukan, termasuk grid, ular, makanan, serta skor dan level. Memastikan bahwa semua elemen yang relevan ditampilkan dengan benar di layar. Next ada tangkap input pemain. Selanjutnya kita menangkap input dari pemain untuk mengubah arah ular. Dalam blok ini kita memeriksa apakah ada input dari keyboard, khususnya tombol panah dan mengubah arah ular sesuai dengan input yang diterima. Untuk memastikan bahwa ular tidak dapat bergerak ke arah yang berlawanan secara langsung, sehingga kita melakukan pemeriksaan untuk mencegah perubahan arah yang tidak valid. Selanjutnya ada gerakan ular. Setelah mendapatkan input dari pemain, kita akan memanggil fungsi untuk menggerakkan ular berdasarkan arah yang telah ditentukan. Dalam langkah ini, posisi kepala ular dihitung dan diperbarui, serta kita memeriksa apakah kepala ular berada di posisi makanan untuk menambahkan skor dan memperpanjang tubuh ular. Proses ini inti dari permainan, di mana pergerakan ular dan interaksi dengan makanan menjadi fokus utama dan menciptakan dinamika permainan yang menarik. Selanjutnya, apakah
terjadi tabrakan? Jika iya, maka kita keluar dari loop permainan dan menandai akhir dari permainan. Jika tidak, jika tidak ada tabrakan yang terdeteksi, kita kembali ke awal loop permainan untuk melanjutkan siklus permainan dan akhir permainan. Setelah semua langkah di atas selesai dan permainan berakhir, kita menandai akhir dari proses permainan tersebut. Yang selanjutnya adalah algoritma. Untuk algoritma sendiri kurang lebih hampir sama kayak flowchart. Yang pertama ada inisialisasi permainan, kemudian yang pertama import modul pgame dan random, inisialisasi pgame, atur ukuran layar permainan, lebar dan tinggi, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tentukan ukuran grid untuk permainan, definisikan warna yang akan digunakan, buat layar permainan dan atur judulnya, inisialisasi font, kemudian tentukan posisi awal ular, dan set score level dan kecepatan awal permainan. Yang kedua ada fungsi menggambar. Buat fungsi untuk menggambar grid permainan, buat fungsi untuk menggambar ular, buat fungsi untuk menggambar makanan, yang terakhir buat fungsi untuk menampilkan skor dan level di layar. Nah, mungkin untuk algoritma ini bisa kita skip dulu karena udah saya jelaskan waktu di penjelasan flowchart. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke kode pemrogramannya aja. Nah, ini adalah kode programnya. Yang pertama import pgame, terus import random, kemudian inisialisasi pgame, konfigurasi layar permainan dengan weight dan height-nya 400,400. Kemudian ada inisialisasi layar juga. Oh, sebelum itu ada warna white, green, red, black, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini selanjutnya untuk posisi awal ular dan makanan itu kita memakai array 2 dimensi. Selanjutnya ada skor dan level. Untuk skor awalnya 0, levelnya 1. Nah, speed atau kecepatannya saya memakai 5. Nanti kalau udah dapat skor 50, maka levelnya naik ke 2, kemudian kecepatannya jadi 10. Jadi akan lebih cepat pergerakan ularnya. Selanjutnya selanjutnya adalah hasil running programnya. Ini saya memakai website trincap.io. Nah, ini sudah saya masukkan kodenya. Sebentar. Nah, kemudian setelah saya masukkan kode, kemudian saya coba run, nanti akan ada hasil di sebelah kanannya ini ya. Sebelah kanan ada ularnya berwarna hijau, makanannya berwarna merah. Kemudian kita mainkan dengan keyboard arah atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Kemudian ularnya kan dapat makanan tuh. Kalau dapat makanan, maka skornya plus 10. Kemudian jika skornya sudah mencapai 50, maka akan levelnya berubah jadi level 2 dan kecepatannya bertambah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hasil run. Nah, kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Implementasi Snack Game menggunakan array sebagai struktur data utama menunjukkan efektivitas dalam mengelola elemen-elemen dinamis dalam permainan berbasis grid. Dalam pengembangan game ini, posisi tubuh ular, makanan, dan komponen lainnya disimpan dan dimanipulasi secara efisien melalui array 2 dimensi. Logika permainan seperti pergerakan ular, deteksi tabrakan, dan pertumbuhan tubuh ular dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan lebih mudah berkat penggunaan array. Selain itu, penggabungan mekanisme level dan penilaian meningkatkan pengalaman bermain, memberikan tantangan yang menarik bagi pemain. Dengan meningkatkan skor, tingkat kesulitan permainan juga bertambah yang dapat memotivasi pemain untuk terus berusaha meningkatkan keterampilan mereka. Nah, penggunaan array dalam Snack Game tidak hanya mempercepat proses pengembangan, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang struktur data dan algoritma yang digunakan dalam pemrograman game. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksplorasi struktur data seperti array sangat penting dalam pengembangan permainan berbasis grid, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip logika.
permainan pada jenis permainan lainnya. Dengan demikian, snack game menjadi contoh yang kuat untuk memahami konsep dasar pemrograman game dan dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif bagi pemula maupun pengembang berpengalaman. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.